Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua beserta sanak saudara kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman hingga istiqomah hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan Idul Adha, ya, dan kurban, begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Di dalam khutbah Id yang singkat ini, insyaallah, ya, kita akan mengambil tema, ya, bagaimana membangun semangat berkorban di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya, pengorbanan atau tadhiyah, ya, di dalam berislam itu adalah suatu bentuk kewajiban bagi kita semua. Ya, kita semua, ya, di dalam berislam ini harus siap, ya, untuk mengorbankan harta, ya, mengorbankan jiwa kita, ya, waktu, bahkan kehidupan kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang besar. Dan tujuan yang terbesar di dalam kehidupan seorang muslim adalah menegakkan al-Islam di dalam seluruh sendi kehidupannya. Menegakkan al-Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Inilah amanah yang Allah berikan kepada kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan, ya, dinul Islam itu di dalam seluruh sendi kehidupan kita. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk berkorban di jalannya. Ya, seperti kita yang ketahui bersama, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya, ya, dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengorbankan separuh hartanya untuk ekspedisi perang Tabuk. Kemudian kita mengetahui bagaimana Suhaib radhiyallahu anhu mengorbankan semua yang dimilikinya, ya, untuk membela agama Allah, sampai turun Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu btigo amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Ya, kemudian kita mengetahui bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang sangat kaya raya, keren, parlente, klimis begitu ya. Kemudian beliau
bertransformasi menjadi seorang pejuang Islam, mengorbankan dan meninggalkan semua gaya hidup mewahnya ya untuk menjadi seorang pejuang Islam yang dikenang sepanjang masa. Kita tahu bagaimana akhir kehidupan Mus'ab bin Umair yang sangat mengharukan ya ketika beliau syahid ya dalam sebuah perang ya. Kain yang menutup tubuhnya itu ketika dipakai untuk menutup kepalanya maka kakinya terlihat, ketika ditarik ke bawah maka kepalanya terlihat, bahkan pakaiannya saja ya tidak cukup untuk menutup badannya ketika beliau menjadi syahid ya. Masya Allah, itu beliau korbankan, beliau habiskan seluruh potensinya di dalam kehidupan beliau gitu ya untuk menegakkan al-Islam. Kemudian kita mengenal para wanita-wanita yang Masya Allah di dalam Islam itu seperti Khadijah, Ummu Salamah, Ummu Sulaim, Nusaibah, Asma, dan banyak lagi sahabiah lainnya yang memiliki kontribusi besar bagi Islam. Siapapun yang mau menyelami sirah nabawiyah dan sirah sahabah, maka akan menemukan nilai-nilai pengorbanan yang demikian banyak dalam perjalanan kehidupan generasi awal Islam tersebut. Umat ini ya, tidak akan menjadi baik dan mulia kecuali dengan apa yang telah menjadikan umat generasi pertamanya menjadi baik dan mulia. Ya, ketika kita meninggalkan ranah-ranah pengorbanan, ya, meninggalkan ranah-ranah perjuangan, ya, maka ya kita bisa jadi akan digantikan ya oleh kaum yang tidak seperti kita. Ya. Nah, pengorbanan itu jamaah sekalian ada balasannya. Balasan dari pengorbanan yang kita lakukan ya di jalan Allah itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tadha'afat bisab'i mi'ati di'fin." Rahawul Ahmad. Barang siapa menafkahkan sesuatu di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad. Ya, Masya Allah, ya, ladang amal ini harusnya kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengorbankan apa yang kita cintai, apa yang kita miliki untuk tegaknya dinul Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah orang-orang yang tidak mau berkorban di jalan Allah, mereka akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, Quran Surat At-Taubah ayat 24. Resikonya adalah ketika kita diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak menjadikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk digunakan di jalan Allah, ya, maka kita bisa terjatuh menjadi orang-orang yang fasik bila tidak hati-hati. Ya, kemudian di dalam Quran surat Muhammad ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula itud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahul ghaniyul wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw sabtabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum." Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah.
maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepada Allah. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Subhanallah. Ya. Ini adalah peringatan bagi kita, ya, bahwa ketika kita terjatuh ke dalam kikir di dalam mengorbankan apa yang kita miliki, maka kita akan diganti oleh Allah SWT dengan kaum yang lain yang lebih baik daripada kita. Bagaimana agar kita terasa ringan dalam berkorban di jalan Allah? Yang pertama adalah menjadikan akhirat dan upaya-upaya mengumpulkan bekal terhadapnya sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 38-39, wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'u ni ahdikum sabila rasad ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutlah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya, karena itu jamaah sekalian, ya, hati-hati dengan ya fata morgana dunia ini. Ya, janganlah kita mencintai dunia ini dengan hati kita. Ya, cukup di genggaman tangan kita. Ya, sehingga kita mudah untuk melepaskan apa yang kita miliki itu, ya, untuk kita kontribusikan di jalan Allah SWT. Ini yang pertama. Kalau orientasi kita akhirat, maka insya Allah ringan bagi kita untuk berkorban di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri dalam berkorban. Kita tahu bahwa para nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai serta dinginnya angin malam tidak terasa berat dengan semua itu. Mengapa? Karena mereka sudah biasa. Ya. Dengan membiasakan diri untuk berkorban, maka insya Allah kita akan merasa ringan. Ya, biasakanlah untuk aktif beramal di masjid. Ya, marilah kita menjadi bagian ya dari orang-orang yang menyembah Allah di masjid. Ya, kemudian marilah kita berinfak setiap hari, ya, membantu saudara kita yang tertimpa kesusahan, berkorban di hari Idul Adha seperti ini, gitu ya, berwakaf untuk masjid dan lain-lain. Biasakan, dan kadang-kadang memang pembiasaan ini kadang-kadang butuh paksaan. Ya, ketika kita jarang melaksanakan qiyamul lail contohnya, jarang melaksanakan tahajud, maka perlu kita memaksa diri kita, menjatuhkan diri kita dari tempat tidur, merangkak ke kamar mandi untuk berwudu, lalu menegakkan sholat tahajud. Ini perlu dilakukan, demi apa? Demi kita menjadi terbiasa. Bila orang yang sudah terbiasa melaksanakan qiyamul lail atau tahajud itu, maka alarmnya akan terjadi dengan otomatis. Ya, akan ringan baginya untuk menegakkan sholat qiyamul lail. Ya, marilah kita tegakkan sholat qiyamul lail itu, lalu hadir di masjid di saf terdepan. Ini butuh paksaan-paksaan, ya, karena kebiasaan-kebiasaan bagus ini, ya, ibadah-ibadah yaumiyah ini butuh untuk dipaksakan, ya, agar kita mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang terlalu santai, ya, yang terlalu mudah untuk mengikuti perasaan kita di dalam beribadah pada Allah SWT. Dan yang terakhir, yang ketiga, marilah kita beraktivitas di jalan Allah dengan sepenuh hati. Selama ini kita mungkin merasa berat dalam melakukan aktivitas dan pengorbanan dalam dakwah itu, mungkin karena kita tidak melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Kita contohnya harus meneladani bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang Islam yang gagah berani, merasakan kenikmatan luar biasa ketika beliau berada di medan perang. Ya, padahal peperangan telah melukai setiap jengkal tubuhnya. Ya, kata beliau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, aku lebih menyukai malam yang sangat dingin dan bersalju di tengah-tengah pasukan yang akan menyerang musuh pada pagi hari, daripada menikmati indahnya malam pengantin bersama wanita yang aku cintai, atau aku dikabari dengan kelahiran anak laki-laki. Hadis riwayat Al-Mubarak dan Abu Nuaim. Ya, suatu hal yang menyakitkan seperti perang itu, ya, menjadi kenikmatan bagi panglima perang Islam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Marilah kita nikmati itu, ya. Memang ketika kita beraktivitas di masjid, ya, ada potensi, ada gesekan, ada konflik karena perbedaan-perbedaan. Tetapi resiko itu harus kita ambil demi apa? Ya, demi mewujudkan wahdatul ummah, demi mewujudkan persatuan kaum mukminin. Ketika kita tidak cocok misalkan, ya, dengan orang-orang yang ada di masjid, lalu kita memutuskan untuk tidak ke masjid, lalu kita mau kemana, gitu ya? Marilah kita bersabar dalam proses kita di dalam beramal jama'i itu. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, himbauan terakhir dalam khutbah ini adalah, marilah mulai hari ini kita tunjukkan pengorbanan yang lebih besar di dalam menegakkan agama Allah ini.
Jangan sia-siakan kesempatan kita, diberikan karunia Allah yang begitu banyak dalam kehidupan kita ini. Ya, jangan sampai menyesal di akhir hayat kita karena tidak banyak harta, aset yang kita korbankan untuk Islam. Ya, karena sesungguhnya ya, apa yang kita infakkan di jalan Allah, kebaikan-kebaikan yang kita investasikan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi teman kita di alam kubur kita. Jangan sampai kita menyesal di hari terakhir kita sakratul maut karena kita tidak memaksimalkan pengorbanan kita di jalan Allah. Semoga Allah SWT menerima korban kita di tahun ini, ya, dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua memiliki semangat berkorban di dalam kehidupan kita. Marilah kita fokuskan semua aset, kekuatan, kemampuan kita ya untuk menegakkan dinullah ini. Semoga kita semua dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di dalam menegakkan al-Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup khutbah Id ini dengan berdoa bersama kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mendengarkan doa kita semua, mengijabah doa kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ampuni dan maafkan segenap dosa kami ya Allah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Jika Engkau tak mengampuni kami, kepada siapa kami akan minta ampun ya Allah. Ya Allah, ya Latif, yang maha lembut, sayangi kami dan seluruh hamba-Mu yang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Hafiz, jaga dan rahmati keluarga dan anak-anak kami dengan keimanan ya Allah. Berikan kesolehan dan ketakwaan. Karuniakan mereka Al-Quran yang berada di dalam dadanya, menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkahnya. Satukan kami di dunia dalam ketaatan padamu ya Allah, dan perjuangan di atas jalanmu, serta satukan kami di akhirat dalam jannahmu yang kekal abadi. Ya Allah ya Rahim, rahmatilah setiap ayah yang senantiasa berkorban demi menuntun istri, anak-anaknya dan keluarganya di atas jalanmu, yang berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka-Mu. Rahmatilah setiap ibu yang berkorban dengan tak kenal lelah dan peluh. Rahmatilah setiap wanita yang senantiasa mempertahankan keistiqomahannya, menutup aurat dengan hijabnya. Rahmatilah setiap pemuda ya Allah yang berusaha tumbuh di atas ketaatan kepadamu. Lindungi mereka semua dari segala keburukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami. Jagalah mereka yang masih hidup dan rahmatilah mereka yang telah meninggal. Bantulah kami untuk senantiasa berbakti kepada mereka demi meraih rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah agama-Mu memandu kehidupan hamba-hamba-Mu di negeri ini dan di seluruh negeri kaum muslimin. Jadikanlah penduduk negeri ini bahagia dengan tegaknya agama-Mu di atasnya. Ya Allah, ya Karim, jagalah negeri kami yang tercinta ini. Barang siapa yang menginginkan kebaikan untuknya, maka alirkanlah kebaikan itu kepadanya ya Allah. Dan barang siapa yang menyembunyikan niat buruk dan berusaha untuk merusak agama-Mu, maka kembalikanlah makar dan kebusukan itu kepadanya ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.